lagi di channel YouTube Best Profit Pacific Place bersama aku Nyai yang selalu ditunggu-tunggu di channel YouTube setiap episode. Nah, kali ini kita sudah memasuki podcast berikutnya. Kemarin saya udah datengin narasumber dari salah satu karyawan PT Best Profit yang mana meraih prestasi Best of the Best untuk level Senior Manager dan Executive Manager. Tentunya podcast kali ini juga nggak akan kalah seru karena aku juga akan mewawancara untuk next level Best of the Best di level Vice Branch Manager. Nah, tapi sebelumnya teman-teman saya mau menyapa kalian semuanya, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak dan selalu mencuci tangan ya. Kemudian sekarang juga kalau kita tahu nih cuaca di sekitar Jakarta lagi kurang bersahabat ya. Kadang-kadang hujan, tahu-tahu panas lagi, jadi nggak tentu. Jadi teman-teman selalu menjaga kesehatan. Kalau memang teman-teman lagi nggak terlalu penting banget nih buat keluar rumah, mendingan stay at home aja ya. Jadi buat teman-teman selalu jaga kesehatan. Semoga teman-teman semua yang ada di rumah selalu sehat dan bisa terhibur dengan adanya podcast dari Best Profit ya. Kenapa? Karena ini juga salah satu podcast yang isinya sumbernya informasi untuk teman-teman bisa lebih termotivasi untuk bekerja keras, karena yang akan kita undang atau kita wawancara adalah orang-orang yang sudah menghasilkan prestasi dalam sebuah perusahaan. Siapa tahu bisa memotivasi teman-teman semua untuk bisa giat juga dalam bekerja dan juga bisa menghasilkan hasil yang luar biasa dan sesuai harapan. Nah, jadi kalau untuk podcast kali ini saya agak deg-degan pemirsa. Kenapa? Karena yang akan saya wawancara ini adalah atasan saya, tapi pura-pura nggak kenal aja ya. Jadi hari ini aku bakalan wawancara namanya Pak Teguh Trirahayu, atau kalau nama beken, nama panggungnya itu di perusahaan kita dipanggil Papski. Tapi FYI, Papski ini adalah salah satu Vice Branch Manager yang ada di perusahaan kita dan tahun 2020 kemarin mendapatkan Best of the Best untuk level tersebut. Nah, langsung aja kita kenalan ya teman-teman dengan beliau. Sudah ada hadir di hadapan saya dengan Pak Teguh, atau aku panggil aja Papski kali ya. Halo Papski, apa kabar? Halo. Jangan tegang baik. ya Papski. Tegang sih. Tegang ya, seperti akad nikah. Enggak ya? Oh, belum pernah. Oke. Baiklah Papski, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Nah, tadi aku udah jelasin nih, Pak Teguh ini adalah, atau Papski ini peraih Best of the Best untuk level Vice Branch Manager. Nah, kita kenalan dulu nih ya sama Papski. Papski ini tinggalnya aslinya dari mana? Kemudian sudah bergabung di Best Profit sudah berapa tahun gitu ya? Boleh Papski kenalan dulu. Halo semua teman-teman. Nama saya Teguh. Panggilan saya di kantor itu biasa anak manggil saya Papski Teguh. Saya dari Bogor ya, kota hujan. Kayak sekarang Jakarta hujan terus gitu kan. Nah, terus umurnya masih muda lah ya, 30 tahunan. 30 tahun. Agak sedikit dipangkas tapi kayaknya 30 tahunnya ya. Terus apa lagi? Tinggal di Cililitan ya, Green Harmony Condet ya. Aslinya dari Bogor. Oke, jadi teman-teman tahu bahwa Papski ini tinggalnya di Cililitan tapi aslinya dari Bogor. Ya. Sudah berapa lama di Best Profit Papski? Di atas 5 tahun lah. Di atas 5 tahun, tapi di atasnya kita nggak tahu berapa, yang pasti sudah cukup lama ya Papski ini kan. Oke, nah ini Papski kan seperti kita tahu nih mendapatkan Best of the Best untuk level Vice Branch Manager. Tentunya Vice Branch Manager di perusahaan kita nggak hanya Papski aja, tapi pasti ada beberapa. Nah, Papski ini mampu bersaing dan mendapatkan Best of the Best. Dihitungnya dari mana? Ya pastinya dari performance yang paling banyak pencapaiannya di tahun 2020. Nah, Papski kalau boleh tahu, ada strategi yang khususkah dilakukan tahun 2020, mengingat selama 2020 kita masih menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi ini. Nah, Papski sendiri gimana nih strateginya tahun lalu? 2020 itu bisa dibilang kan awal-awal COVID gitu kan. Ya. Otomatis kita harus berpikir keras gimana caranya bisa survive di bisnis ini, bisa juga menghasilkan bisnis lah intinya yang memang jangan sampai itu bisnis kita turun. Sebenarnya kalau untuk strategi itu
ada mungkin beberapa hal yang harus saya sampaikan. Contoh misalkan kayak strategi kita harus work hard, ya kan, work hard, ada work smart, sama dibarengin dengan namanya doa. Ya kalau untuk work hard udah pasti seperti biasa yang kita lakukan itu contacting, telepon, ketemu orang, terus juga follow up sampai akhirnya nasabah ini bisa mau join. Dan di samping itu kita juga harus work smart, itu artinya kita harus dengan cerdas ngelihat kebutuhan nasabah ini apa. Juga ada nggak sih hal yang memang bisa menarik nasabah ini buat join itu, dengan cara apa. Misalkan contoh nasabah pengen kebutuhan, dia lagi mau mobil nih. Nah, kita menyesuaikan dengan keinginan dia, mungkin bisa buat strategi dengan cara membuat promo dengan dengan reward, yaitu salah satunya mobil. Dan juga mungkin ada reward yang lain berupa kayak emas fisik, ya kan, emas dari Antam yang kita bisa kasih ke nasabah kalau misalkan dia join dengan nominal sekian gitu. Intinya kalau kita menjalankan dengan work hard, work smart, salah satunya itu, dan juga dibantu dengan doa, saya pikir bisa lah, ya kan, hasilnya bisa jauh lebih besar. Dan satu hal lagi, kita harus memang tetap berpikir besar terhadap apa yang kita udah lakukan dan apa yang kita mau. Jangan sampai kita udah lakukan semua tapi targetnya cuman sekian cuman sedikit. Nah, kita harus berpikir yang lebih besar lagi gitu loh. Kita harus buat set target dari awal tahun, kuartal seperti apa, terus juga dalam satu semester kayak gimana, dalam satu tahun seperti apa. Kita harus udah buat set planning gitu dalam satu tahun, kuartal, semester, sama tahunan. Karena tanpa planning ya kita kerja santai gitu. Tapi kalau kita udah ada target per bulannya harus berapa, per semesternya harus berapa, terus juga per tahunnya harus berapa, target kita berapa, itu saya yakin kalau dikerjakan secara konsisten ya pasti menghasilkan yang lebih gitu loh. Ya, bahkan bisa dibilang tahun 2020 itu hasilnya jauh lebih besar daripada tahun-tahun sebelum pandemi gitu loh. Jadi lebih, justru bisnis makin besar ya. Bisa dibilang pencapaiannya dari segi yang joinnya dan segi nominalnya itu jauh lebih besar daripada sebelum pandemi gitu. Tapi bisa dijelaskan mungkin kok bisa interest customer lebih meningkat di selama pandemi itu, kira-kira apa nih yang mendorong orang untuk mungkin lebih memilih base profit atau transaksi online seperti yang di perusahaan ini? Sudah pasti, pertama saya kan nggak kerja sendiri untuk mencapai misi itu, udah pasti kita ada namanya kerja sama tim gitu. Saya lebih buat konsep gimana caranya si nasabah ini tetap mau join gitu dengan nominal sekian dan dengan cara transaksi yang simple gitu. Dan selama pandemi pun orang juga WFH ya, iya, ini juga jadi salah satu alasan. Hampir semua kan. Bahkan kita pun sempat kan 3 bulan itu break kan di rumah, itu benar-benar lockdown di rumah. Tapi itu tadi, karena kita kebutuhan bisnis harus tetap jalan, kita follow up di rumah dengan cara buat konsep-konsep seolah-olah ya memang bisnis yang paling gampang di tengah pandemi ini ya bisnis yang trading gitu. Betul. Loh. Jadi itu salah satu alasan ya mungkin kenapa orang juga meskipun lockdown tapi tetap bisnis harus tetap jalan ya. Salah satunya ini alternatifnya mungkin ya Pak Teguh ya. Betul. Jadi itu teman-teman ya. Jadi tadi untuk strateginya sendiri ya kita udah harus bisa work hard, work smart, dan harus berdoa tentunya selama pandemi tahun 2020 ya. Itu kan kita juga menyesuaikan, mencari cara strategi bagaimana cara tetap bisnisnya harus berjalan dengan baik ya. Begitupun pengusaha ataupun customer ataupun masyarakat yang di luar sana juga harus tetap running terus bisnisnya. Jangan sampai kondisi saat lockdown, uangnya juga lockdown ya, tetap cari cuan yaitu dengan trading online. Nah, tapi kalau untuk tahun 2020 sudah berlalu, kira-kira tahun 2021 resolusi ya. Resolusinya apa nih Paski? Kira-kira 2021 pencapaian yang akan ingin dicapai lagi kira-kira apa nih? 2021 bisa dibilang jauh lebih dalam waktu ya, jauh lebih sulit
Kenapa? Karena tahun 2020 itu kan bisa dibilang nggak banyak pembatasan. Ada pembatasan tapi memang nggak se ekstrim tahun sekarang. Tahun sekarang kan pembatasan cuma 25%, cuma 75%, bahkan ada sama sekali kantor lain yang memang diliburkan WFH full gitu. Nah, kita itu kan 25% yang memang rata-rata hampir semua kantor itu kerja, bahkan ada yang libur tadi saya bilang gitu. Nah, gimana caranya kita tetap juga harus survive dan juga tetap juga harus menghasilkan bisnis. Nah, gimana caranya? Nah, kita memang sekarang lebih buat strategi untuk menarik dan juga supaya nasabah ini mau tetap join di perusahaan kita tuh harus seperti apa. Nah, salah satunya kita sekarang menggunakan media namanya media sosmed. Bisa di Instagram, bisa di Facebook, bisa di sosmed lainnya lah. Dan juga kita buat semacam penawaran dalam bentuk broadcast gitu. Broadcast ke beberapa nasabah yang kita telepon dan mereka mungkin masih dipelajari ataupun tidak tertarik. Nah, kita sampaikan peluangnya seperti apa gitu, peluang keuntungannya dari hariannya berapa, mingguannya berapa, bulanannya berapa. Tapi di samping itu ya kita harus jelaskan juga tentang manajemen resikonya seperti apa. Yang kita tahu kan bisnis ini ada peluang keuntungan, ada juga namanya peluang resiko. Tergantung kita manage resikonya sejauh apa. Itu aja sih. Resiko sudah pasti kan kalau kita tahun kemarin udah jadi the best, udah pasti kan gimana caranya bisa mempertahankan dan juga bisa up targetnya. Mungkin tetap meningkat, dan saya yakin bisa gitu loh. Karena apa? Karena memang bisa dilihat dari 1 bulan inilah, 1 Januari Februari ini bisa dibilang lumayan banyak juga nasabah yang memang udah join gitu. Itu artinya kan nasabah ataupun orang-orang bisa ngelihat ya ini bisnis yang paling gampang ya ini gitu ya. Tinggal menggunakan media internet aja udah bisa menghasilkan uang. Gitu aja sih. Ya pastinya kan? Tentunya tahun ini harus lebih banyak investor, harus lebih banyak juga mempertahankan dan harus upgrade nominalnya, targetnya di tahun ini dan double up lagi gitu. Dan harus konsisten memang melakukannya dan harus tetap controllingnya jalan. Karena kalau tanpa controlling ya udah, maksudnya nggak evaluasi itu aja ya. Oke. Jadi tahun 2021 mudah-mudahan semua target dan pencapaian yang lebih besar lagi bisa tercapai ya. Amin. Ya. Nah, ini loh teman-teman semuanya juga kira-kira ada pesan dan masukan buat yang mungkin ya saat ini sedang nonton, bukan hanya teman-teman yang di luar PT Base Profit, tapi mungkin juga karyawan yang ada di dalam PT Base Profit ya. Kira-kira ada apa sih pesan-pesan buat teman-teman yang lagi nonton saat ini, kira-kira apa nih? Pesannya itu tetap artinya di tengah kesulitan pandemi, kalian pastinya harus tetap semangat gitu kan, karena kita butuh duit gitu loh ya, gimana pun kondisinya kita butuh duit yang memang buat kebutuhan kita gitu, kebutuhan keluarga, kebutuhan mungkin kalian ada keperluan apa, itu pasti butuh banyak duit. Ada yang lagi pengen punya rencana untuk beli aset atau mungkin mau nikah gitu kan, biaya gedung, sewa gedung mahal loh. Jadi udah jangan sampai pandemi uangnya ikut lockdown ya. Enggak. Tetap semangat, terus juga tetap cari cara gimana caranya survive, dan yang paling penting jangan pernah nyerah. Jangan pernah menyerah karena Tuhan udah pasti ngelihat proses kerja kalian, dan Tuhan pasti ngebales apa yang sudah kalian lakukan untuk ibadah kalian, pekerjaan kalian. Itu aja. Oke, jadi teman-teman jangan gampang nyerah. Mungkin kita pasti yang namanya kesuksesan akan ada proses gagalnya dulu, tapi jangan pernah nyerah dengan hanya 1 kali 2 kali gagal. Pasti ada jatah suksesnya nih ya, benar kan pasti. Betul. Nah teman-teman itu ya, jadi mungkin pembahasannya agak sedikit berat, tapi karena memang pencapaian yang telah dicapai oleh Papski ini juga cukup besar ya, makanya strateginya juga cukup banyak. Jadi buat teman-teman yang saat ini udah nonton, mudah-mudahan ini bisa
kalian juga contoh supaya bisa dapat hasil yang besar juga. Ya, itu tadi teman-teman ya. Jadi jangan lupa work hard, work smart, dan jangan lupa berdoa ya, dan tetap semangat. Intinya begitu. Nah, Papski, terima kasih ini teman-teman udah belajar dari beberapa pengalaman dan strategi yang sudah Papski lakukan ya. Untuk terakhir nih, untuk menutup podcast kali ini kita ada satu kuis ini belum ada di podcast sebelumnya teman-teman. Mungkin kalau kalian lihat dari episode pertama di awal baru saya buat nih ya, untuk seru-seruan aja Papski ya. Ini adalah kuis jawab cepat. Di sini Papski harus menjawab langsung tanpa harus memikir dalam waktu 1 detik. Jadi nggak boleh mikir, jadi harus langsung jawab. Soal apa? Ini random, ini rahasia kan, namanya juga kuis ya nggak teman-teman. Jadi ini ada beberapa pertanyaan, nggak susah kok. Jadi hanya jawab aja, oke? Papski apa udah siap atau belum? Oke. Teman-teman kita langsung aja tanya sama Papski. Inilah kuis jawab cepat. Oke. Pertama, Lamborghini atau Ferrari? Ferrari. Gucci atau Louis Vuitton? Louis Vuitton. Beli rumah lagi atau beli mobil lagi? Mobil. Kopi atau teh? Kopi dong. Gendut atau kurus? Gendut. Mending liburan ke Eropa atau ke New York? Eropa. Cantik tapi nggak bisa masak atau jelek tapi jago masak? Ayo, jangan ketawa dulu, ayo langsung jawab. Cantik tapi bisa masak, tapi nggak bisa masak, atau jelek tapi jago masak? Nggak, yang seneng aja. Harus jawab. Oke, 1, cantik. Cantik tapi nggak bisa jadi sukanya cantik suka jago masak, nggak apa-apa ya pemirsa, nggak apa-apa. Oke, terakhir, Rolex atau Richard Mille? Rolex dong. Rolex. Kebetulan bapak pakai jam Rolex juga kayaknya. Cinta Rolex teman-teman. Oke, itulah kuis ya, diakhiri dengan memilih cantik tapi nggak jago masak. Oke lah, jadi buat teman-teman yang cantik di luar sana nggak jago masak nggak apa-apa ya. Oke, makasih Papski udah datang di podcast di YouTube channel Best Profit Pacific Place. Mudah-mudahan teman-teman yang udah nonton bisa termotivasi juga untuk bisa dapat hasil yang lebih besar juga. Dan untuk karyawan di PT Best Profit juga tetap semangat ya. Nothing impossible, bahwa selama pandemi ini justru bisnis kita bisa berjalan dengan baik, bahkan bisa mendapat hasil yang lebih besar dari sebelum pandemi. Kenapa? Karena untuk bisnis online trading ini adalah alternatif yang bisa satu-satunya cara untuk bisa digunakan tetap mengembangkan peluang bisnis di luar sana, karena hanya di rumah juga kita bisa tetap cari cuan ya kan. Nah, itu dia podcast kita akan lagi hadirkan narasumber di episode selanjutnya nanti. Tentunya untuk podcast kali ini aku ucapkan terima kasih sama Papski udah datang, dan juga semoga bisnisnya semakin lancar, sehat selalu, dan bisa ketemu di podcast episode selanjutnya akan ngebahas topik-topik yang lebih informatif. Nah teman-teman, makasih banyak yang udah nonton ya. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share juga untuk channel YouTube kita, sehingga kita lebih semangat nih untuk bikin video-video yang lebih menarik. Mungkin ke depan teman-teman kalau ada ide, saran, boleh kalian tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa nantikan di channel YouTube kita untuk next episode ya. Dan yang episode sebelumnya kalau belum ditonton, tonton dulu ya, supaya kalian juga teman-teman nggak hanya dari satu sumber aja dapat informasinya, karena sebelumnya kita juga sudah interview beberapa teman kita yang juga berprestasi ya. Pesan dari saya, jangan lupa teman-teman selalu jaga kesehatan sebelum saya menutup video atau podcast kali ini. Jangan lupa buat teman-teman selalu menjaga kesehatan ya, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Dan jangan lupa untuk selalu stay positif atau positive thinking ya, supaya teman-teman juga bisa menjalani hidup dengan lebih semangat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di next episode bersama aku, Nyai yang paling cantik. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you, see you, dah.